subscribe, like, share dan komen channel Abah Yu Channel Ya. buat sobat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi khairun min ayyu sholiya alfa raka'atin tatawwu'an. Shadaqallahul aliyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarram, segenap hadirin kaum muslimin, para jamaah pengajian musholah at-Thahiriyah, dan juga dari musholah masjid yang ada di Kelurahan Angke dan sekitarnya, terutama para sepuh, para asatid, para hujaz, tokoh masyarakat, Ketua Musholah Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran yang semuanya hadir insyaallah selalu berada dalam rahmat dan magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena alhamdulillah malam ini kembali kita dipertemukan dalam kajian rutinitas setiap malam Kamis ba'da Isya di musholah yang kita cinta, sehingga mudah-mudahan melalui amaliyah kita, rutinitas kita, semua dosa-dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam tetap tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umatnya yang amat sangat merindukan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kembali kita membuka fikih Fathul Qorib juz yang pertama, yaitu halaman 104. Ya, pasal tentang bilangan rakaat salat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal zalali wal ikram. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita untuk memahami
dari rangkaian amal ibadah sholat. Begitu diperincikan tentang sholat oleh para ulama agar supaya dalam sholatnya benar-benar memahami di antara rukun-rukun sholat. Karena di dalam sholat itu ada rukun, ada sunnah ab'ad dan juga sunnah hayat. Nah, karena itulah di sini banyak sekali perincian tentang mana itu bagian rukun, mana itu sunnah ab'ad dan juga sunnah hayat. Rukun terbagi 3. Yang pertama rukun qalbi. Yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Qalbi artinya hati, qauli artinya ucapan, sementara fi'li artinya gerakan badan, pekerjaan anggota badan. Makanya dalam sholat itu ada hati, ada bibir, ada badan. Kalau hati adalah niat, sementara ucapan adalah dengan lisan, dikerjakan oleh anggota badan. Berarti kerjasama tuh, ya, antara hati, ucapan dan pikiran. Maka oleh karena itu di dalam pasal ini kita akan membahas tentang jumlah bilangan rakaat sholat sehari semalam. Jadi yang 5 waktu itu rajin para ulama sampai dibahas, diperincikan dari jumlah bilangan rakaat sholat. Faslun fi adadi rakaatis sholati, pasal tentang bilangan rakaat sholat. Wa raka'atul faraidi ay fi kulli yaumin wa lailatin fi sholatil hadori illa yaumal jum'ati sab'ata asyara ruknan. Nah, dijelaskan rakaat sholat fardu sehari semalam bagi orang yang berada di rumah alias tidak bepergian, tidak musafir. Itu semuanya ada 17 rakaat selain pada hari Jumat. Kalau Jumat kan kepotong 2. Ya, kalau Jumat kan kepotong 2. Biasanya hari-hari biasa sholat dohor 4 rakaat. Begitu hari Jumat mah cuman 2 rakaat. Jadi dikorting 2. Tapi ini adalah untuk orang-orang yang hadir, yang tidak bepergian, yang tidak sedang dalam musafir. Karena disebutnya adalah mukimin, ya. Nah, oleh karena itu bagaimana kalau di hari Jumat? Amma yaumul jum'ati fa'adadu raka'atil faraidi fi yaumiha khamsata asyara rakaatan. Untuk hari Jumat, jumlah rakaat sholat fardu hanya 15 dalam sehari semalam. Karena tadi 17 itu hari-hari biasa, kalau hari Jumat dikorting 2. Jadi 17 diambil 2, tinggal sisa 15. Ya, jadi dikorting sholat Jumat 2 rakaat. Walaupun kita tahu bahwa sebenarnya Jumat juga 4 rakaat, cuman digantikan 2 rakaatnya dengan 2 kali khutbah. Makanya khutbah itu wajib, ya, rukun, sehingga di dalam Jumat ada khutbah itu, dan di dalam khutbah ada rukun khutbah. Jadi pada hakikatnya orang yang berkhutbah dan mendengarkan khutbah kedudukannya sama sebagaimana sholat syaratnya. Si khotib harus punya wudu, ya, harus menutup aurat, ya, kemudian harus cukup syarat-syaratnya, bersih dari najis. Begitu juga dengan sholat, karena sholat dan khutbah itu satu paket di dalam Jumat. Wa amma adadu rakaati sholati safari fi kulli yaumin lil qasiri fa ihda asyarata rakaatan.
Sedangkan bilangan rokaat sholat musafir sehari semalam cuman 11 rokaat. Kantus lagi musafir. Kalau lagi di sini, di rumah, di wilayah, pasti dia sholatnya bilangannya 17 rokaat. Berhubung ini sedang musafir berpergian dan syarat perjalanannya mencukupi syarat, maka jumlah bilangannya 11 rokaat. Ya. Kenapa bisa 11 rokaat? Lantaran dohor yang tadinya 4 jadi 2 karena kosor ya. Asar yang tadinya 4 rokaat berhubung musafir jadi 2. Tuh udah 4 tuh. Isya yang tadinya 4 rokaat karena dikosor jadi 2. Berapa itu? 6. Ya, 11 tambah 6 17. Berarti kalau lagi musafir tidak lagi 17 melainkan hanya 11. Kenapa? Karena yang 4 jadi 2, yang 3 tetap 3, yang 2 tetap 2. Seperti maghrib dan subuh tidak bisa dikosor. Maghrib boleh dijamak dengan isya tapi tidak bisa dikosor. Sebab kalau dikosor bingung, ganjil. Masa mau 1,5 rokaat? Ya, mana ada sholat 1,5. Ya, subuh apalagi cuma 2 rokaat, udah 2 dikosor, jadi berapa? Jadi 1. Waduh, cak malaikat, iya subuh apa witir ya? Ya, nah jadi inilah rukhsah yang Allah berikan kepada manusia umat Islam yang dalam keadaan musafir. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemurahan. Maka kita jangan banyak alasan. Ketika di perjalanan dan bepergian, banyak orang alasan tidak sholat. Kenapa lo nggak sholat? Bajunya kotor. Alah, dasar nabe malas. Alasan baik. Aduh, hampura bayu teu sholat. Hampura ka saha? Hampura ka ustad. Emang ustad nu ngawajibkeun sholat? Dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada, tetap wajib mengerjakan sholat. Bahkan sampai orang tersebut telanjang bulat karena tidak ada penutup aurat, tetap wajib sholat. Apalagi punya pakai. Jadi jangan kita menganggap remeh, mengentengkan, menggampangkan. Kenapa? Karena sholat ini berat. Berat dilakukannya, berat pahalanya, juga berat siksaan. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan dan perlindungan kepada Allah dengan tetap bersabar ketika diberikan uji. Jadi di mana lagi kita menerapkan sabar saat diuji? Baik itu musibah, bencana dan sebagainya, tidak akan ada manusia yang tidak diuji, apalagi orang Islam yang mengatasnamakan beriman kepada Allah. Yang kedua, wassalah. Sesusah apapun, sesulit apapun, jangan pernah tinggalkan sholat. Bagaimana kita minta tolong kepada Allah? Dengan 2 perkara tadi, antara sobar dan sholat. Artinya kalau tidak ada sobar, tidak ada sholat, tidak datang pertolongan Allah. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sholat itu sangat berat dilakukan, illa alal khosiin, kecuali bagi orang-orang yang udah mantap imannya, bagi orang-orang yang sudah khusyuk, yang sudah wabil akhiratihum yuqinun. Udah, kalau itu mah konsisten namanya, ya, tidak akan ibaratnya terganggu dengan kesibukan apapun, tidak akan terganggu dengan urusan apapun. Tetap bahkan di zaman Rasul, walaupun sedang terjadi peperangan, waktunya sholat masuk sholat. Luar biasa. Di atas punggung kuda diatur bagaimana sholat.
Sehingga dipraktekkan kalau sekarang mah di atas kendaraan. Sama kuda kendaraan, onta kendaraan, ya. Bahkan ketika saat terjadi genting perang, tetap waktunya sholat masuk. Pikirkan oleh kita, saat repot genting masih wajib sholat, walaupun nyawa taruhannya. Apalagi udah merdeka begini, jangan sampai dibalik. Ini mah perang enggak, sholat enggak. Ya, rugi kita. Orang yang lagi perang aja tetap sholat, apalagi yang sudah bebas, sudah merdeka. Ya, makanya lagu bebas ada. Bebas aku bebas, bebas dari belenggu, kita sekarang bebas. Dulu mah orang mau sholat takut company, takut Belanda, takut Jepang. Ngaji juga sama. Sekarang mah nggak ada takut ngaji. Bari ngarokok, bari ngopi, ya, walaupun molor kita tetap menang ganjaran. Tenang kapan ngaji? Iyalah, alhamdulillah sababiah merdeka. Karena merdeka itu menjamin setiap warganya bebas. Bukan berarti bebas bablas. Bebas lah ya mah, cek kiai bebas, nek salat nek henteu bebas. Rek ngaji rek henteu bebas. Lain kitu. Itu teh mah bablas teh mah, mentang-mentang bebas segala-galana. Geus teu naon nek ngaji nek moal bebas. Nek salat nek teu bebas, rek puasa rek teu bebas. Bukan itu maksudnya. Bebas itu artinya bebas dari belenggu, dari penjajahan, dari aturan dan dari kezaliman serta tekanan, sehingga dibatasi aktivitas manusia. Maka kita alhamdulillah menikmati daripada hasil kemerdekaan, bisnis tenang, ya, jualan tenang, ibadah tenang, tinggal pelaksanaannya kita, ya. Maka oleh karena itu tadi udah disebutkan tentang jumlah bilangan rokaat, mana itu sedang mukim, mana itu sedang musafir, mana itu hari-hari biasa, dan juga pada hari Jumat. Bergeser sedikit, wa qauluhu fiha arbaun wassalasuna sajdatan wa arbaun tisuna takbiratan. Pada 17 rakaat di atas, jumlah keseluruhan rakaat salat itu terdapat hal-hal berikut perinciannya. Di antara 17 rakaat yang disebutkan, maka ada yang pertama sujud. Di antara 17 rakaat kalau dihitung sujud 34 kali sujud. Atau iyalah gampang, 17 kali 2. Karena setiap rakaat 2 kali sujud. Tuh. Sehingga 17 rakaat kali 2 berarti 34. Betapa rajin ini ulama. Sampai sujudnya pun dihitung. Ya. Tapi jangan cuma dihitung doang. Aing nyaho dak 34 sujud sampai sapeting. Aju lakonan henteu. Cuman ngitung doang. Ngapain ngitung-ngitung? Lebih baik enggak ngitung tapi mengerjakan daripada dia tidak mengerjakan cuman ngitung. Ulah hitung-hitungan. Ya. Kayak orang yang bikin tasbih, rajin dia ngitungan 100 ai zikir mantep nama. Macam begitu, ya. Bayangkan 34 kali sujud. Kalau diamalkan ini konsisten, ini belum kita ngitung yang sunnah seperti qobliyah badi. Itu belum dihitung. Kalau 34 dalam sehari semalam dikalikan sekian tahun, jumlah sujudnya banyak. Sebaliknya, sekian tahun dia tidak sujud, banyak juga kebangkrutannya. Naudzubillahi min. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua di dalam sholat itu ada takbir. Jumlah takbirnya ada 94 takbir. Ya, karena ada takbir yang wajib, ada takbir yang sunnah. Hanya satu takbir yang wajib mah, yaitu takbiratul ihram. Itu yang wajib. Makanya kalau kapadil sholat tidak cukup dengan niat di hati,
tidak cukup dengan takbir di dalam hati. Ya, kecuali mungkin orang gagu. Orang gagu mah hese nak ngomong Allahu Akbar ge. Paling gitu. Paling gitu. Ai kapadil bisa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walaupun hanya kedengaran kuping sendiri ketika jadi makmum. Tapi ketika jadi imam sunnah dikeraskan supaya kedengaran oleh makmum. Coba belamun lalaunan pan bingung yang di belakang. Geus mulai encan ya. Hah, udah takbir belum imamnya? Ya cicing bae. Orang teu kadengean. Nyaho-nyaho bismillah bae pan. Itu ya. Nah, kemudian itu diantaranya ada 9 tahiyat, ialah salapan syahadat atau syahadat 9. Mana syahadat 9 di dalam sholat 5 waktu? Karena setiap sholat kecuali subuh itu semuanya 2 kali syahadat, 2 kali tahiyat. Dohor 2 kali, tahiyat awal, tahiyat akhir. Asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, udah 8. Ditambah subuh 1, jadinya 9. Maka kalau babadean mah di dieu eusina teh kapadil. Babadean sajengaingnya ari syahadat salapan di mana ayana? Nu teu nyahun mah di Cirebon cenah. Terus ka mana deui? Ka ditu, ka Ampel. Eta mah Wali Songo. Eta mah ngaranna Wali Songo atau Wali 9. Kalau ini mah syahadat 9 adanya di dalam sholat 5 waktu. Itu ya yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Tidak boleh coceng. Harus 9. Walaupun sisanya dikodok, tapi tetap harus menutupi daripada 9 syahadat ini. Kenapa? Karena syahadat ini bagi kita umat Islam ini adalah sesuatu yang wajib di dalam sholat, terutama pada saat duduk tawarruk, namanya tahiyat akhir. Kalau di tahiyat awal hukumnya memang sunnah abad. Makanya ketika orang lupa tidak tahiyat awal, sudah terkadung berdiri, maka tidak perlu untuk tahiyat awal, melainkan diganti dengan sujud sahwi. Kemudian yang keempat, di dalam sholat itu ada salam. 5 wajib, 5 sunnah. Jadi semuanya 10. Assalamualaikum warahmatullahi, segitu udah, sunnahnya segitu. Jangan ditambah lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak usah. Sebab wabarakatuh mah nanti untuk sholat jenazah tambahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal wajibnya Assalamualaikum, walaupun tidak pakai waroh jak kuhayang gerak kentut teh urang. Assalamualaikum segitu bae. Ngan ulah gagal fokus makmumna, imamna buru-buru Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam, cek makmum. Kupohoteannya. Nah, jadi kalau dia Assalamualaikum, cus keluar angin, itu udah keluar dari sholat, udah sah. Jadi udah sah sholatnya. Tapi kalau dia belum, mimnya belum kesebut, Assalamu alai, kakarak alai doang. Ya, assalamu alai tut keluar, batal sholatnya karena belum keluar dari sholat. Ya, nah itu adalah nengoknya ke kanan, nengoknya ke kiri juga hukumnya Nah, maka disinilah harus kita bedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Kemudian yang kelima, di dalam sholat itu ada tasbih, bacaan tasbih. Iya, ada berapa bacaan tasbih? 153 itu jika dikalikan 3. Ya, jika dikalikan 3, kalau dikalikan 11 lebih banyak lagi. Ya. Misalnya ketika dia sujud 2 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, 3 kali kali 2 udah 6. Ditambah ruku 1 kali dalam 1 rakaat kali 3 berarti kan 9 kali 17. Tuh. Ya, makanya jumlahnya 153 tasbih lumayan ini, karena kalau sengaja bertasbih tanpa sholat rasanya tidak mungkin. Cek apa adalah aing salat jarang nek tasbih bae mah.
Subhanallah, subhanallah, tilok mual mungkin. Pugunu salat bege tilok baca tasbih, apalagi yang enggak salat. Kan ai salat mah lumayan. Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanaka subhanallah. Subhanallah, 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 33 lumayan. Ya, lumayan. Maksudnya daripada enggak. Lumayannya apa? Lumayannya rutin. Kalau terus kan kalau setahun udah berapa? Kalau 2 tahun udah berapa? Sebaliknya kalau tidak sama sekali 0. Makanya yang disebut panjang umur bukan yang panjang umurnya ratusan tahun. Yang disebut panjang umur dalam Islam adalah orang yang umurnya dimanfaatkan, dipakai hal-hal yang bermanfaat. Itulah namanya panjang. Walaupun umurnya 100 tahun tapi tidak bermanfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain, maka disebut tetap pendek umurnya. Dia mah pendek umur, kenapa? Karena nggak punya bekal. Sekian lama hidup di alam dunia, masa tidak dipergunakan untuk mencari bekal akhirat? Kalau kita bicara bekal dunia, nggak usah diajarin, karena tuntutan perut, di mana perut lapar, apa yang harus dikerjakan tahu. Ya, tapi kalau untuk lapar di akhirat bagaimana menutupinya? Ini yang jarang kita pahami, sebab belum terasa nikmat dan siksa akhirat. Yang kita rasakan adalah nikmat dunia. Itu, ya. Wa jumlatul arkani fis sholati mi'atun wasitun wa isruna ruknan fis subhi salasuna ruknan. Jumlah rukun seluruh, ya, seluruh salat yang 17 rakaat itu sehari semalam ada 126, ya, jumlahnya ini 126 rukun. Demikian perinciannya. Bagaimana perinciannya bisa sampai 126? Karena subuh rukunnya 30, karena cuma 2 rakaat. Maghrib adalah 42 rukun, ya, karena jumlah rakaatnya bagi yang 4 rakaat asar, isya, dohor, maka jumlah rakaatnya itu yang 4, rukunnya ada 54. Jadi 54 kali 3 ditambah 42 ditambah 30, jumlah 126 rukun. Jadi kita tahu, ya, kalau kita mau ibaratnya ada yang nanya, takutnya ada yang ngetes, takutnya ada yang nanya karena memang tidak tahu, tapi ada juga yang nanya sekedar ingin tahu. Ya, itu ada perinciannya, ya, jumlah tasbihnya, jumlah takbirnya, jumlah tahiyatnya, jumlah salamnya, bahkan rukunnya tercantum dalam sehari semalam sebanyak 126 rukun, ya. Nah, kemudian di bawah bergeser, pemahamannya lain, ceritanya lain. Kalau ke bawah mah adalah memberikan keterangan saking pentingnya, saking wajibnya sholat, sampai-sampai ketika dia tidak mampu dalam keadaan berdiri, dia tetap wajib sholat meskipun kemampuannya sambil duduk. Berarti kan sakit, ini sakit. Ini bicara sakit. Kok sakit aja masih dituntut? Karena di sini sakitnya bukan sakit jiwa, tapi sakitnya sakit badan. Kalau sakitnya jiwa moal dituntut ku Allah. Si anu tidak wajib sholat, kenapa? Karena hilang akalnya. Tah geus anu leungit akal mah teu wajib ngaji tidak wajib, sholat tidak wajib, sodakoh, zakat, puasa, ibadah semuanya bagi orang yang hilang akal ini tidak wajib. Ngeunaheun teu ka Padir? Ngeunaheun teu? Ngeunaheun teu Kacek? Sugan baca ngeunaheun. Orang yang hilang akal tidak ada kewajiban. Maling geh moal ditangkep jeung moal disidang, bingung nyidangna. Gitu. Kamari ge salah eta.
Biasanya di negara urang mah lamun kanyahoan dinyatakan gila eta bebas dari hukuman. Kamari ge eta si Sambo pura-pura edan. Aman eta. Gitu ya. Nah, maka oleh karena itu orang yang dituntut sholat bukan masalah sakit sehatnya, tapi akalnya. Maka lihat di bawah, waman azaza anil qiyami fil fardiyati la lima syaqatin talhaqahu fi qiyamihi sholat jalisan. Sampai situ dulu. Barang siapa tidak mampu berdiri, berarti gering. Tekuat nangtung acan, berarti kan gering. Tapi di sini tetap ketika orang tidak bisa berdiri dalam mengerjakan sholat fardu karena adanya rasa berat saat berdiri, sakit, maka dia boleh sholat dengan duduk. Sekarang bagaimana? Duduk aja nggak bisa karena suatu hal penyakit berat, duduk juga. Jangankan berdiri, duduk aja nggak mampu. Tuh. Bagaimana ini? Kalau memang orang tersebut tidak bisa, nah nanti tetap wajib sholat dengan cara setelah duduk itu apa? Ya, cuman sebelumnya kita akan bahas cara duduk. Kalau cara berdiri nggak usah dibahas karena orang udah pada tahu sholat berdiri mah. Ya. Nah sekarang bagaimana orang yang sholat dalam keadaan posisi duduk? Dengan duduk apapun dia mampunya. Namun yang terbaik praktek orang sholat duduk adalah duduk iftiros begini. Ya, nah ini namanya duduk iftiros. Jadi dua pantatnya menduduki telapak kaki. Jadi ini telapak kaki dihampar, didiukan ku bujur urang, tangarana iftiros. Ya. Nah seperti inilah duduk yang sangat afdol ketika mengerjakan sholat. Ya. Duduk iftiros lebih baik daripada bersila. Ya, kalau bersila kan memang susah untuk gerakannya nantinya ngap. Tapi kalau begini mah mau sujudnya juga masih bisa ketika duduk seperti ini. Makanya kenapa orang yang mau sujud sahwi tetap dianjurkan tahiyatnya duduk iftir. Karena memudahkan gerakan. Oh, dia masih mau sujud. Padahal ini tahiyat akhir ini. Ini tahiyat akhir. Tapi kenapa tahiyat akhir kok duduknya iftiros? Lantaran setelah dia selesai membaca tahiyat, dia melakukan sujud sahwi. Maka duduknya seperti ini yang mudah. Itu. Ya. Jadi ini menurut pendapat yang kuat. Duduk iftiros ketika sholat itulah duduk yang terbaik. Waman azaza anil julusi sholla mutojian. Aya keneh tuh. Andai kata orang tersebut tidak bisa sholat sambil duduk, maka sholatlah dengan berbaring. Mutojian tea mun bahasa orang mah berbaring na miring. Berarti cak bahasa Jerman mah morongkol. Iya, seperti jenazah masuk lubang lahat, seperti itu, ya. Maka sholatlah dengan berbaring. Jika tidak mampu berbaring, maka sholatlah dengan terlentang. Salah nulis manehna buku terlentang eta berbaring. Jadi ieu anu menterjemahkan teu ngarti mutojian. Nah, mutojian itu adalah tidur ngarengkol. Gitu. Kalau mustalkian artinya nangkarak bengkang. Itu. Terek nenanya si kakula ya. Nah, jadi terjemahannya di sini ada yang kurang. Maksudnya mutojian itu miring. Ya, di mana bahu kanan adanya di bawah, bahu kiri adanya di atas. Jadi dia miring. Apabila dia tidak sanggup sholat dalam keadaan miring, maka sholat sambil celentang. Wajahnya menghadap kiblat, dua telapak kakinya lurus ke kiblat, namun kepalanya sedikit diganjel supaya wajahnya menghadap ke kiblat, ya, terlentang, kaki menghadap ke kiblat, seperti itu. Ya. Apakah hanya sampai di situ? Waduh, repot yuk kapadil. Ya, apakah hanya sampai di situ kewajiban sholat? Tadi nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, miring, tidur.
nggak bisa tidur miring, terlentang. Sekarang bagaimana? Terlentang aja udah nggak bisa. Nges koma ya mau urusan naya. Jakuarima panjelema koma lain mikiran sholat, mikiran ke rumah sakit. Ya. Pain azaza andalika kullihi au ma'a bitorfihi. Jika masih tidak mampu juga sholat sambil miring, sambil celentang, maka sholatlah dengan isyarat mata. Niatlah di dalam hati, kicep kicep benu gering horeng lain sakicep kicep nak kapadil. Horeng eta kicep natea menandakan praktek sholat. Lakukan dengan kedip mata. Ayeuna kumaha cenah matana geus teu bisa ngedip-ngedip acan, paeh meureun. Ya, masyaallah tuh. Ya, isyarat dengan hati. Tapi wajah harus menghadap ke kiblat dengan cara meletakkan suatu benda di bawah kepala, bantal diganjelkan supaya kepalanya lebih tinggi seperti orang yang habis melahirkan. Nyana teh nyana, ya. Untuk supaya bisa ruku gitu dan sujud. Gunakan isyarat kepala. Jadi kalau dia ruku sujud pakai isyarat engguk-enggukan, ya. Itu ketika sholat dalam keadaan sakit, ya. Pain azaza anil imai bi ra'sihi au ma'a bi azbapihi fa in azaza anil imai biha azra arkana sholati ala qalbihi wala yatrukuha madama akluhu sabitan. Jika tidak mampu berisyarat, kalau tadi kan masih bisa berkedip, sekarang berkedip aja sudah tidak tapi hatinya masih sadar, akalnya masih waras, ya. Maka berisyaratlah dengan kelopak mata, endut-endutan doang kepalanya. Jika tidak mampu juga, maka cukuplah melakukan rukun-rukun itu di dalam hati. Jadi dia membayangkan sholat di hati sambil niat sholat. Sholat masih harus dilakukan selama masih berakal sehat. Makana najan cager ge awakna aya akalna teu sehat mah tidak wajib sholat. Milih mana tah kace? Ya. Nah, masya Allah kalau kita punya badan sehat berarti berat dosanya, berat siksaannya. Kalau badannya sehat aja dia melanggar. Apalagi orang yang sama sekali waktunya panjang, tidak ada kesibukan dan tidak ada kedaruratan. Ya. Maka di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menekankan tentang sholat. Sebagaimana kata Allah, wa'mur ahlaka bis sholah. Perintahkanlah keluargamu supaya tetap mendirikan sholat. Jadi kita yang diperintahkan untuk mengingatkan. Makanya perwakilan. Allah menyuruh suami karena suami punya tanggung jawab. Siapa tanggung jawabnya? Anak dan istri. Maka ini kata Allah, wa'mur ahlaka. Kalau di dalam tafsirnya jauzatin wa waladi, yakni istri dan anak-anaknya. Engke kadituna wa qarabatiha, ada kerabat juga yang memang perlu diberi nasihat, perlu kasih nasihat. Nasihat itu bukan hanya untuk keluarga saja, sebagaimana kita mengadakan pengajian. Ini kan tujuannya adalah nasihat untuk semuanya. Ketika memang orang itu memerlukan nasihat, maka dia akan datang ke majelis taklim, maka dia akan niat dari rumahnya mau ikut pengaji karena ingin mendapatkan nasihat supaya jiwa raganya tetap gitu. Wal musalli qa'idan la qada'a alaihi tuh wala yanqusus ajruhu li'annahu ma'durun. Orang yang sholat dengan duduk karena sakit tidak mampu berdiri, tidak wajib mengulangi sholatnya, tidak harus mengkodok ketika dia sehat, enggak. Pahalanya juga tidak akan berkurang daripada sholat yang
Beda dengan sunnah. Kalau sunnah mah iya, orang bisa berdiri, ini mah sunnah saya mau duduk aja, boleh, tapi pahalanya dikorting 50%. Gitu. Daripada aing dikurangan gajinya 50, mesti mending nangtung akhirnya mah. Gitu. Sebab dia berhalangan, pahalanya tidak akan dikurangin dari sholat berdiri. Mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shola qa'idan falahu nisfu ajril qaim. Ya, itu kan ada hadis tuh. Ya, barang siapa sholat duduk, maka baginya separuh pahalanya daripada orang berdiri. Barang siapa sholat tidur, maka baginya separuh pahala bagi yang duduk. Hadis itu tentang sholat sunnah. Maksudnya kalau orang yang sholat sunnah mah, walaupun dia bisa berdiri, boleh sholatnya sambil duduk. Cuman tadi pahalanya dia bisa duduk, tapi kapadil pengen sholatnya sambil gogoleran. Tapi ada keterangan dalam hadis, sahajal anu sholat gogoleran, padahal bisa diuk, pahalana 25. Aing daripada kita mending diuk, kan lumayan kehilangan 25%. Gitu, ya. Nah, jadi intinya beda penafsirannya antara pemahaman sholat sunnah dengan sholat yang wajib. Paslun, udah ketemu alun-alun. Paslun, upas di alun-alun, berarti udah sampai ke tujuan. Ya, berhubung udah sampai, ya udah, ya kita sampai di sini taklim karena udah ketemu pasal. Insya Allah Kamis lagi berganti materi dengan nasoihul ibad. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan dan kehilafan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum azmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.